Shalom adik-adik. Kurang semangat. Kurang semangat sekali kakak. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Weh, mantap sekali. Kalian ke mana? Apa kabar? Kalian puji Tuhan baik sekali. Sehat dong? Sehat-sehat sekali. Baik, puji Tuhan. Kalau kalian tuh kemana? Sehat. Kalau sehat semua mungkin kakak di sini ya. Oke lah, kalau begitu kak. Ya. Oh iya, kalian ketemu terlalu lama nih sampai ketemu nih adik-adik dong. Baru apa? Sumonatan kakak. Sumonatan. Berarti dong nih, kalian rasa dong nih pasti di rumah sudah beli baju baru semuanya untuk Natal lah. Oh, kalian sudah beli baju baru? Ayo, mama susun kasih doi kakak. Baik. Aduh, kira-kira kalian tuh mau beli kasih beta kok? Nanti kalau ada doi baru kakak. Oh iya, oke. Boleh lah kakak. Oke, ya. Oke, kita cek dulu dong, siap-siap belum nih. Oke. Ya, ketemu pakai ini apa? Yel-yel nih. Oh betul, ketemu punya yel-yel sudah lama. Sudah lama kita sempat pakai yel-yel. Dia punya yel ke mana? Masih ingat soalnya? Panggilan Paulus Kupang, puji Tuhan, haleluya, yes yes yes. Itu kakak. Masih ingat? Oke, kita coba. Oke, kita coba ya. Oke. 1, 2, 3. Panggilan Paulus Kupang, puji Tuhan, haleluya, yes yes yes. Ay kakak, mas ada yang batas salah tuh. Masih ada yang tangan-tangan. Aduh. Ulang. Ulang. 1, 2, 3. Panggilan Paulus Kupang, puji Tuhan, haleluya, yes yes yes. Oke. Mantap. Berarti dong semangat nih Kalian semangat. Kalau begitu kita akan memuji nama Tuhan untuk memulai ketemu sekolah minggu hari ini dengan judul lagu King Kong badannya besar. Kakak siap? Siap. Musik mainkan. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Gajah badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang siput kalau berjalan bawa rumahnya. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Oke, siapa yang sama kayak siput di sini? Di mana-mana bawa rumah, sana ada toh. Adik-adik, ketong akan memulai ketemu sekolah minggu lagi dengan ketong akan berdoa untuk memulai ketemu sekolah minggu hari ini. Sekaligus adik-adik, ketong mau meminta ampun atas dosa yang sudah ketong lakukan. Nah, adik-adik kalau
merasa diri berdosa dengan sungguh-sungguh, ayo siap hati, duduk yang tenang. Ingat jaga jarak ya, kalau ada di rumah banyak-banyak ingat jaga jarak. Nah, untuk itu kalau semuanya sudah siap, dengan tenangkan hati, mari kita sama-sama berdoa. Jurus doa. 1, 2, 3. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik bagi kami, sehingga pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu masih diberikan kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu hari ini. Kami sangat bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami sudah siap untuk memulai sekolah minggu hari ini. Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami ya Tuhan. Biarlah hari ini dapat menjadi berkat bagi kami. Kami juga memohon kepadamu Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang menyakiti hati orang tua kami, hati saudara kami, sesama kami, bahkan menyakiti hati Tuhan. Dengan sungguh-sungguh Tuhan kami mohon pengampunan dan kasihanilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang adalah Raja kami telah berdoa. Amin. Kalau adik-adik dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kepada Tuhan dan meminta ampun dengan tulus hati, percaya bahwa Tuhan itu adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa-dosa ketong semua dan menyucikan ketong dari semua pelanggaran yang sudah ketong lakukan. Adik-adik harus percaya itu dengan sungguh-sungguh ya. Nah, kalau adik-adik sudah siap semuanya, Kalio dan adik-adik ketong akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini ya. Untuk itu semuanya siap Alkitab, baik-baik. Yang belum punya Alkitab, kakak minta supaya siap memang Alkitab, karena hari ini kita akan mendengarkan firman yang akan memberkati ketong hari ini. Nah, untuk itu adik-adik, sebelum ketong memulai untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, mari ketong sama-sama menyanyikan lagu Buah Semangka. Buah Semangka. Oke, kakak siap? Tapi ini ada gerakan kosong kakak. Kita coba berdiri lek ada. Kalau begitu, semua bangun berdiri. Oke. Ketong akan menyanyikan lagu Buah Semangka. Kalian siap? Siap. Oke, musik mainkan. Buah semangka, sangat baik, sangat baik. Jika jus diminum, sup, sup. Firman Tuhan, kabar baik, ayo bitakanlah jurus amat. Oke, adik-adik bisa duduk kembali yang sopan. Ayo, sudah menyanyi, ketong sudah bersuka cita. Sekarang saatnya ketong akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kakak Lea minta semua duduk yang rapi, duduk yang sopan. Sudah? Karena ketong akan sama-sama berdoa. Sebelum dengar firman, ketong harus sama-sama berdoa. Oke, jurus berdoa. 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tiba saatnya ya Bapa, kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah hati kami, pikiran kami, telinga kami ya Bapa, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan agar firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Oke. Ini minggu dia punya judul cerita adalah Walau Ku Tak Dapat Melihat. Dia punya judul cerita apa? Walau Ku Tak Dapat Melihat. Nah, dia punya pembacaan terambil dari Yeremia pasal 29
ayat 4 sampai ayat yang ke-14. Ulang lagi satu kali ya. Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai ayat yang ke-14. Nah, Kakak Leson akan suruh Bosong baca sekarang. Nanti dia punya ini ya, firman Bosong bisa baca nanti habis dengar ceritanya Kakak Lia dulu ya. Oke. Nah, di Yeremia, di itu kitab Yeremia itu dia menceritakan tentang suatu surat yang ditulis oleh Nabi Yeremia kepada umat Israel di Babel. Adik-adik tahu Babel itu adalah tempat pembuangan, dan umat Israel itu adalah umat pilihan Allah, tapi mereka hidup dengan sengsara, hidup dengan penuh penderitaan di Babel. Saking sengsaranya mereka, akhirnya mereka apa? Bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka marah kepada Tuhan karena Tuhan membiarkan mereka hidup dengan penuh sengsara, hidup dengan penuh penderitaan. Di tengah penderitaan itu, akhirnya Yeremia tulislah surat. Di itu surat, Yeremia menjelaskan tentang firman Tuhan, memberikan penguatan kepada umat Israel. Nah, adik-adik bisa lihat nanti di ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-7. Di situ, di dalam itu surat tuh, dia punya firman begini. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkat ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dengar ya, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, dan carilah suami bagi anakmu perempuan supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, di situ dijelaskan bahwa apa? Tuhan bilang di tengah Bosong pun keterpurukan, di tengah Bosong punya kesusahan hidup, Bosong harus tetap apa? Tetap bekerja, tetap berkebun supaya Bosong bisa hidup. Terus Bosong harus mendirikan rumah untuk melindungi apa? Melindungi Bosong dari panas terik hujan badai. Nah, begitulah ketika ini bangsa Israel mulai bersungut-sungut, dong mulai mempertanyakan di mana Tuhan, dong mulai marah kepada Tuhan, tapi Tuhan apa? Tuhan kasih ingat kepada dong melalui Nabi Yeremia untuk tetap apa? Tetap tekun berdoa, tetap tekun bekerja, tetap mendoakan di mana tempat Bosong berada saat ini. Sama seperti yang mau Kakak Lia ajarkan kepada adik-adik saat ini. Di tengah Bosong punya kesusahan hidup, di tengah berbagai macam masalah yang Bosong alami, Bosong tahu kosonde kira-kira besok-besok ini apa yang akan terjadi dalam Bosong pun hidup. Ada yang bisa lihat masa depan, ada yang punya indera keenam bisa lihat apa yang akan terjadi besok atau lusa. Ada kosonde. Kalau ada, Bosong tulis Bosong pun nomor telepon di kolom komentar supaya habis sekolah minggu kalian mau telepon Bosong Ada kosonde. Sonde ada, ketong manusia itu sonde ada yang bisa lihat masa depan. Ketong sonde ada manusia yang tahu apa yang akan terjadi besok. Bahkan 1 menit ke depan nih ketong sonde tahu tuh kira-kira apa yang akan terjadi dalam ketong pun hidup. Tapi ketika ketong sonde tahu, haruskah ketong marah kepada Tuhan? Haruskah ketong sama kayak bangsa Israel bersungut-sungut? Tentunya sonde, ketong sonde boleh marah, ketong sonde boleh bersungut-sungut. Justru di tengah ketong punya kegelisahan hidup, di tengah masalah yang ketong alami, ketong harus tetap apa? Tetap bertekun dalam doa. Ketong tetap harus berdoa. Ketong juga harus tetap apa? Harus tetap tabah. Ketong harus tetap kuat dalam menjalani hidup. Ketong harus tetap apa? Tetap bersuka cita. Ketong sonde boleh memaksakan ketong punya kehendak kepada Tuhan. Ketika ketong berdoa, ketong harus apa? Harus bilang, Tuhan Yesus berkati ketong agar apapun yang terjadi dalam ketong pun hidup terjadi sesuai dengan rencana Tuhan yang indah. Bukan ketong punya apa? Bukan ketong punya keinginan, tapi apa? Tapi Tuhan punya keinginan. Ingat, tekun berdoa, tidak memaksa kepada Tuhan, sabar dalam menghadapi persoalan hidup karena ketong yakin
dengan ketong bersukacita, dengan ketong tetap menaati perintah Tuhan, segala rencana Tuhan apa? Akan mendatangkan damai sejahtera. Coba adik-adik buka Alkitab, lihat di Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Di situ bilang apa? Kalian baca ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ingat apa? Rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan mendatangkan kecelakaan. Karena itu apa? Tetap berdoa, tetap bertekun dan bersukacita, agar apa? Agar segala sesuatu yang terjadi dalam ketong hidup terjadi sesuai dengan apa? Sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di cerita sampai di sini. Sekarang kalian mau ajak besok untuk sama-sama baca ayat hafalan. Sekarang semua buka Alkitab, ketong akan sama-sama baca ayat hafalan. Ayat hafalan terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Ulang ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Oke, semua sudah dapat? Ketong baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Satu kali lagi kotong baca. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke, sekarang semua duduk yang rapi, duduk yang sopan. Ketong sama-sama berdoa. Tutup ketong punya cerita minggu ini. Semua sudah duduk yang rapi, yang sopan. Oke, jurus berdoa. 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah Tuhan izinkan kami dengarkan hari ini. Berkatilah kami ya Bapa, ajarkanlah kami anak-anak-Mu agar tetap setia menanti rancangan Tuhan yang indah. Sertailah kami ya Bapa dalam kehidupan kami, agar kami dapat benar-benar menjalankan firman-Mu sepanjang hidup kami. Inilah doa kami ya Bapa, inilah sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Shalom. Kasih kakak. Ya, adik-adik yang ada di rumah sudah cerita toh dari kalian hari ini, cerita yang sangat menarik. Betul itu, Karinto. Baik, kalian tadi sudah banyak memberikan pesan-pesan. Nah, kalian dan Karinto juga mau memberikan pesan-pesan kepada adik-adik lewat firman yang sudah ketong dapat hari ini. Betul. Firman Tuhan hari ini dia bilang apa kalian? Ini hari ini kan firman Tuhan kan dari Yeremia 29 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Iya. Dia itu adalah ketong adik-adik harus tetap berdoa kepada Tuhan, dan juga ketong harus tetap percaya pada rencana Tuhan dalam ketong kehidupan Karinto. Sekalipun keadaan itu masih buruk, masih ketong lihat nih belum berubah, tetapi ketong harus tetap yakin kalau Tuhan punya rencana itu adalah rencana yang terbaik. Ya, betul. Ya, adik-adik sama seperti yang tadi ketong sudah hafal itu ayat hafalan tuh adik-adik dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 yang bilang, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Nah, adik-adik,
di tengah kondisi ketong yang masih belum pasti, yang masih belum menentu. Nah, ketong juga sementara menanti kedatangan Tuhan Yesus, ketong juga harus tetap berharap kepada Tuhan, tetap berdoa dan bersuka cita, jangan mengeluh-mengeluh. Ketong tetap harus bersuka cita kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Nah, adik-adik, meskipun pandemi masih terus berlangsung, ketong son tahu nih nanti besok nih ketong nanti ke mana, itu abis Natal nih ketong ke mana, ketong bisa tahu tuh kali yo. Tapi yang pasti Tuhan Yesus akan senantiasa bersama-sama dengan ketong dalam segala keadaan. Oke, baik adik-adik yang terkasih, firman Tuhan hari ini sudah sangat menguatkan ketong. Kak Karinto sudah dikuatkan, Kalian pun juga sudah dan dikuatkan. ketong percaya adik-adik di rumah juga sudah sangat dikuatkan dan diberkati lewat firman Tuhan hari ini. Untuk itu ketong bersyukur untuk firman Tuhan hari ini Ya. dengan menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Kalian siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, adik-adik siap? Kalau begitu, musik mainkan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku jalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Sekali lagi, adik-adik. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Ya, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini ketemu sekolah minggu akan segera berakhir. Ya, semua pulang ya ternyata kalian teh. Sana dong di rumah, nah dong pulang. Betul ya. Aduh, kalian lupa. Oke, adik-adik. Nah, tetap semangat dan bersuka cita ya, sama seperti firman Tuhan hari ini ya. Meskipun sekolah minggu hari ini akan segera berakhir, kakak mau kasih ingat, tetap jaga jarak, pakai masker kalau keluar rumah, rajin cuci tangan, dan ingat makan makanan yang bergizi supaya tubuh kuat dalam menghadapi virus yang ada. Oke adik-adik, nah jangan lupa untuk tetap setia mengikuti Tuhan karena Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Oke adik-adik, sekolah minggu hari ini akan berakhir. Sebelumnya kita akan berdoa untuk menutup sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa jurus doa. 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberkati sekolah minggu kami hari ini. Dari awal kami telah mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, dan kami akan mengakhiri sekolah minggu hari ini. Biarlah kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kakak mau kasih ingat, jangan lupa kalau mau kasih persembahan, titip di orang tua atau di kakak guru sekolah minggu supaya bisa dibawa ke gereja ya adik-adik. Nah, tetap semangat dan bersuka cita. Untuk itu, Pargemit Paulus Kupang, Puji Tuhan, haleluya, yes, yes, yes. Oke, satu kali lagi. Oke, aku lebih semangat ya. Yang semangat. 1, 2, 3. Pargemit Paulus Kupang, puji Tuhan, haleluya, yes, yes, yes. Shalom adik-adik.